Teori ketiga dan teori yang paling seram menurut gue adalah si Tangmo ini diseret dari speedboat. Halo semua, selamat datang lagi di channel Lutfi Insight. Di video ini gue akan kasih fakta-fakta menarik dan terupdate terkait kasus yang lagi viral banget, yaitu adalah kematian Tangmo Nida, artis Thailand yang beberapa hari lalu ditemukan tewas di sungai Chao Phraya. Namun kematiannya masih diselimuti oleh misteri. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja guys masuk ke pembahasannya. Mungkin sebelum kasus ini mencuat, pasti banyak nih dari kalian yang belum tahu siapa sih artis Tangmo Nida ini. So, gue akan nge-share siapa sih artis Tangmo Nida ini secara singkat. Tangmo Nida merupakan salah satu artis papan atas Thailand yang berusia 37 tahun. Wanita yang memiliki nama asli Paratida Patcharawirapong ini lahir pada tanggal 13 September 1984. Ia memulai karirnya di dunia entertainment sejak kelas 1 SMA. Dan selama 24 tahun berkarir, ia telah membintangi kurang lebih 38 drama Thailand, 4 film layar lebar, dan 7 acara televisi. Dan berhasil mendapatkan berbagai penghargaan bergengsi di Thailand. Berbicara tentang urusan asmara, Tangmo Nida pernah menikah pada tahun 2013 dengan seorang aktor Thailand, yaitu Tono Pakin. Namun sayang, pernikahan mereka hanya berlangsung selama 2 tahun dan berakhir dengan perceraian. Pada tanggal 26 Februari tahun 2022, jasad Tangmo Nida ditemukan mengambang di sungai Chao Phraya, dekat dengan dermaga Pibul Songkram, sekitar 30 jam setelah dikonfirmasi menghilang karena jatuh dari speedboat yang ditumpanginya. Jadi guys, gue akan jelasin secara rinci kronologi kenapa sih Tangmo ini bisa jatuh dari speedboatnya. Di malam hari, tanggal 24 Februari, Tangmo menaiki speedboat bersama 5 orang, terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan. Yaitu yang pertama adalah Gatrik atau manajernya Tangmo, kedua adalah Sen atau sahabatnya Tangmo, ketiga adalah Job, seorang barber yang juga sahabat Tangmo, keempat adalah Pur, pemilik speedboat, serta yang terakhir dan yang kelima adalah Robert, pengemudi speedboatnya. Mereka menaiki speedboat dari jembatan Krungton di Bangkok dengan tujuan jembatan Rama 8 di Nonthaburi untuk sebuah acara makan malam. Sekitar jam 10.40, Tangmo izin untuk buang air kecil. Namun karena toiletnya sedang rusak, akhirnya ia pergi ke bagian belakang speedboat untuk buang air kecil di sana. Tangmo buang air kecil di bagian ujung belakang kapal dengan berpegangan pada kaki Sen. Ada suatu hal yang membuat pengemudi kapal tersentak dan akhirnya membuat pegangan Tangmo pada kaki Sen terlepas dan menyebabkan ia jatuh ke air. Namun menurut penuturan Sen, karena si Sen ini lagi ngeliatin HP-nya, dia tuh nggak sadar kalau Tangmo ini jatuh. Hal yang sama juga datang dari Gatrik yang mengatakan saat itu ia sedang bermain dengan handphonenya dan melihat pemandangan sehingga tidak mengetahui bahwa Tangmo tuh udah jatuh ke air. Beberapa waktu kemudian akhirnya mereka berdua tuh sadar kalau Tangmo itu udah jatuh ke air, tapi mereka tuh nggak langsung ngubungin pihak kepolisian. Mereka tuh berinisiatif untuk mencari Tangmo di dalam air. Namun hasilnya itu nihil. Karena nggak mendapatkan hasil, akhirnya teman-teman Tangmo ini akhirnya tuh mereka berteriak dan meminta bantuan kepada tim penyelamat untuk mencari Tangmo. Sekitar jam 11.50 atau 1 jam kemudian barulah tim penyelamat tiba dan mulai melakukan pencarian. Namun upaya ini terlambat dan tidak menemui hasil karena minimnya pencahayaan dan arus sungai yang cukup deras saat itu. Setelah pencarian yang cukup alot, akhirnya jenazah Tangmo ditemukan 30 jam kemudian, yaitu pada 26 Februari 2022, sekitar jam 1 siang. Jenazahnya mengapung 300 meter dari dermaga Pibul Songkram atau 1 km dari lokasi ia dikabarkan terjatuh, dan ia ditemukan oleh kakak kandungnya sendiri, yaitu adalah Dayos Detjob. Sejak kasus ini mencuat dan viral di publik, akhirnya masyarakat tuh pada merasakan kejanggalan pada kasus Tangmo ini. Mereka berpikir kalau Tangmo ini bukan murni meninggal dunia, melainkan dibunuh. Nah, di sini gue akan kasih tahu kalian konspirasi pada kematian salah satu artis Thailand ini, yaitu adalah Tangmo Nida. Yang pertama adalah sikap yang ganjil dari teman-teman Tangmo ini. Hal yang paling banyak mendapatkan perhatian adalah sikap yang ganjil yang ditunjukkan oleh teman-temannya serta orang-orang yang berada bersama Tangmo saat itu. Karena saat si Tangmo ini jatuh, mereka tuh bukannya langsung menghubungi tim penyelamat, tapi mereka tuh malah berinisiatif untuk mencari si Tangmo Nida ini gitu loh. Jadi ini tuh kayak mereka itu mengulur-ngulur waktu. Jadi itu kan kayak mencurigakan banget gitu. Makanya
masyarakat tuh pada bilang kayaknya ini ada yang aneh nih sama teman-temannya Tang Mo ini. Jadi kayak gitu. Dalam rekaman CCTV juga terlihat, meskipun mereka mengatakan mereka mencari Tang Mo selama berjam-jam, namun mereka tampak tidak panik dan sangat santai, dan bahkan tak ada satupun yang terjun ke sungai untuk mencari Tang Mo. Hal yang aneh juga dapat dilihat dari sikap sahabat dan manajer Tang Mo yang mana menjadi orang terdekat dari Tang Mo. Mereka tampak santai dan tidak panik mengetahui sang sahabat menghilang dan belum diketahui nasibnya. Bahkan kurang lebih seminggu setelah Tang Mo ditemukan tewas, Sen melakukan live streaming di Instagramnya dan ia nampak santai dan sama sekali nggak bersedih. Pada suatu kesempatan si Chen ini keceplosan gitu. Dia tuh bilang dia tuh tahu si Tang Mo ini udah terjatuh gitu, tapi dia itu nggak berani untuk terjun ke air gitu. Dia tuh nggak berani untuk nolong si Tang Mo ini. Kenapa? Karena dia takut terbawa arus sungai. Jadi kayak gitu, kata si Sen ini. Momen aneh juga tertangkap kamera tak lama setelah kejadian. Saat teman-teman Tang Mo ini ditanyai oleh petugas mengenai di mana posisi Tang Mo jatuh, mereka menunjuk ke 3 arah yang berbeda. Wajah mereka pun tampak panik dan bingung harus berbuat apa. Konspirasi yang kedua adalah kelima saksi langsung menghilang. Hal ganjil lainnya adalah ketika polisi sempat di lokasi kelima orang yang bersama Tang Mo di kapal yang telah menghilang. Bahkan mereka tidak bisa dihubungi selama 24 jam dan baru muncul saat mendapatkan surat kepanggilan dari kepolisian. Dari rekaman CCTV juga menunjukkan Getrick dan Job yang sudah tampak santai berjalan pulang setelah kejadian itu dan seolah tidak terjadi apa-apa. Konspirasi yang keempat adalah pernyataan yang tidak masuk akal dan berubah-ubah. Hal ganjil lainnya adalah yang dinotis oleh masyarakat, yaitu mengenai pernyataan dari teman-teman Tang Mo yang ganjil dan berubah-ubah. Pada awalnya mereka mengatakan mereka tidak menyadari Tang Mo itu terjatuh. Namun pada wawancara di kemudian hari, Getrick mengatakan mengetahui Tang Mo itu terjatuh namun tidak menolong karena berpikir Tang Mo akan menumpang pada kapal lain yang lewat untuk sampai ke dermaga. Kalau menurut gue pribadi, ini tuh bener-bener pernyataan yang gak masuk akal gitu. Kayak misalnya ada orang jatuh, terus kita itu gak mau nolongin dia karena kita mikir paling ntar dia ditolong sama kapal lain, dan itu kan gak masuk akal ya. Nah ini yang dikatakan oleh temannya Tang Mo ini. Dan salah satu alasan kenapa Getrick sini gak mau menolong Tang Mo katanya karena dia itu nggak bisa berenang. Tapi karena netizen itu pintar, akhirnya netizen itu stalking Instagramnya si Getrick ini dan ditemukan salah satu video kalau si Getrick dan Tang Mo ini sedang berenang. Kan ini kan benar-benar nggak masuk akal kan jadinya. Jadi dia kayak ngebohong terus gitu. Jadi omongannya tuh berubah-berubah dan kemana-mana gitu. Itu yang membuat banyak dari netizen itu curiga terhadap Getrick. Jadi kayak gitu. Konspirasi kelima adalah rekaman CCTV saat Tang Mo terjatuh. Jadi di Thailand ini memang terkenal sebagai negara yang hampir di setiap sudut terdapat CCTV. Hal ini juga yang memberi clue pada kasus ini. Dari CCTV yang beredar terlihat detik-detik saat Tang Mo terjatuh. Dalam video itu terlihat posisi Tang Mo itu jatuh seperti tersendak ke atas atau seperti orang yang didorong sehingga jatuh, bukan pada posisi jongkok seperti yang diungkapkan oleh teman-temannya. Konspirasi yang keenam adalah suara misterius dan sinyal SOS di video terakhir. Di media sosial tersebar video terakhir yang berisikan Tang Mo yang terlihat santai berpose dengan segelas anggur dan bermain dengan rambutnya. Pada video ini terdengar di luar kamera seorang pria berteriak, "Bawa temanmu ke sini, bawa teman Anda ke sini." Kemudian banyak yang menangkap bahwa video tersebut Tang Mo sebenarnya telah mengirim sinyal minta tolong dengan tangan yang diulurkan ke depan. Konspirasi yang ketujuh adalah kondisi dari jasad Tang Mo yang sangat mengenaskan. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah akhirnya jasad Tang Mo itu ditemukan dan foto-foto tersebut tersebar di sosial media, publik pun makin gempar. Kenapa bisa gempar? Karena ternyata guys, jasad Tang Mo ini sangat memprihatinkan banget gitu. Karena ada luka tebas di bagian paha sebelah kanan yang dalam banget sampai tulangnya itu terlihat. Luka di bagian wajah pun benar-benar parah hingga sulit untuk dikenali. Jadi kondisi wajah Tang Mo benar-benar menghitam dengan mata yang membengkak dan ada luka jeratan juga di bagian lehernya. Dengan kondisi jasad seperti ini, publik pun berpikir nggak mungkin si Tang Mo ini dia tuh murni meninggal gitu karena dia tenggelam. Pasti dia sebelumnya itu disiksa dulu oleh teman-temannya dan akhirnya tuh dia itu baru dijatuhkan ke sungai. Konspirasi yang ke-8 adalah sikapnya ibu Tang Mo yang tidak konsisten. Hal ganjil lainnya yang sekaligus membuat publik kecewa adalah sikap dari ibu kandung Tang Mo, yaitu adalah Panida. Pada awalnya memang ia berseri keras bahwa anaknya itu dibunuh, namun ia pada akhirnya memaafkan Por dan Rob karena diketahui mereka telah membayar 30 juta baht atau sekitar 13,2 miliar untuk kompensasi atau permintaan maaf karena tidak menjaga Tang Mo. Tapi dia tuh marah banget kepada Getrick karena
ibunya itu merasa Getrix itu sebagai dalang utama dari kematian putrinya. Bahkan kemudian ia meminta kasus ini ditutup. Namun karena telah menjadi berita yang internasional tersebar kemana-mana, polisi tetap melanjutkan investigasi. Sekarang kita akan berbicara tentang kasus autopsinya. Dari hasil autopsi yang telah dilakukan disimpulkan bahwa Tang Mo ini meninggal karena tenggelam. Hal ini berkaitan dengan ditemukannya pasir di paru-paru Tang Mo, yang mengindikasikan bahwa Tang Mo masih dalam keadaan hidup atau bernafas saat terjatuh ke sungai. Kemudian untuk luka tebas di paha disebut terjadi karena baling-baling kapal. Sementara untuk luka di leher dan bagian tubuh lainnya, petugas forensik belum dapat memastikan penyebabnya dan dibutuhkan autopsi lebih lanjut. Oke, sekarang gue akan nge-share lagi terkait teori konspirasi Tang Mo Nida ini. Karena tuh banyak banget teori konspirasi Tang Mo Nida yang tersebar di internet guys, dan gue akan memberikan satu persatu kepada kalian. Teori pertama, Getrix sengaja ingin melenyapkan Tang Mo. Teori ini muncul karena fakta bahwa Tang Mo mengadopsi anak dari Getrix dan Tang Mo memutuskan bahwa asuransinya jatuh ke anak adopsinya tersebut. Dan karena anak Getrix ini masih di bawah umur, tentu saja jika terjadi hal buruk pada Tang Mo, maka warisan ini akan dihandle oleh Getrix selaku ibu kandung dari anak tersebut. Fakta lain yang memberikan teori ini adalah Getrix atau Gatix mungkin cara ngomong namanya, memang selama ini tinggal di rumah Tang Mo bersama anaknya dan diberi keleluasaan untuk bahkan memakai barang-barang Tang Mo seperti baju dan lain-lainnya. Bahkan kunci mobil dan ponsel pribadi Tang Mo saat kejadian pun ada pada Getrix. Dan ternyata selama kurun 24 jam setelah Tang Mo menghilang, Instagram Tang Mo masih aktif dan menunjukkan beberapa foto yang dihapus seperti foto Tang Mo sedang berenang dan juga foto anak Getrix pada galeri Instagram Tang Mo. Bukan hanya itu, diketahui Getrix juga menghapus chat-chat mengenai acara makan malam tersebut, yang tentu saja hal ini sangat mencurigakan. Teori kedua, Tang Mo ini dijual oleh teman-temannya dan dibunuh oleh Por. Dalam teori ini diungkapkan bahwa sebenarnya malam itu Tang Mo dijebak oleh teman-temannya. Ia diberitahukan bahwa acara malam itu adalah acara makan malam. Namun ternyata malam itu ia dipaksa untuk melayani Por, sang pemilik kapal yang telah membayar sejumlah uang pada Getrix. Namun Tang Mo menolak untuk melayani Por atau melayani nafsunya si Por ini. Dan akhirnya terjadilah pertengkaran hingga Por mencekik Tang Mo dan akhirnya mendorongnya hingga jatuh ke sungai. Teori ketiga dan teori yang paling seram menurut gua adalah si Tang Mo ini diseret dari speedboat. Beredar rekaman CCTV yang menunjukkan speedboat yang ditumpangi Tang Mo ini sedang melaju kencang dan diiringi dengan teriakan minta tolong. Dalam CCTV tersebut, bila diperhatikan samar-samar, seperti ada yang tersangkut di bagian belakang speedboat yang diduga merupakan Tang Mo Nida yang disangkutkan ke bagian belakang speedboatnya. Diduga Tang Mo yang menolak melayani nafsunya si Por ini, akhirnya dia dianiaya dan diseret dengan speedboat di bagian leher yang diikat. Hal ini juga menyebabkan luka jeratan di bagian leher dan wajah Tang Mo yang menghitam karena mata terbelalak dan lidah yang menjulur dikarenakan kondisi Tang Mo yang saat itu tercekik. Teori keempat adalah keterlibatan dari ibu Tang Mo. Pada suatu kesempatan, ibu Tang Mo mengatakan bahwa ada salah satu tamu VVIP di kapal tersebut, yang tak lain dan tak bukan adalah Pur. Hal ini menguatkan dugaan bahwa Tang Mo telah dijual oleh ibunya, dan ibunya Tang Mo ini telah mengetahui bahwa Pur lah yang menghabisi nyawa putrinya. Namun karena diberikan uang kompensasi 13 miliar, akhirnya tuh dia bisa menerima dan dia memaafkan Pur. Itu yang masih menjadi misteri atau perdebatan di dunia sosial media. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perkembangan terakhir dari kasus Tang Mo Nida ini. Pada saat ini, kasus ini masih dalam tahap investigasi oleh kepolisian Thailand. Dan dari 5 orang tersebut, Por dan Robert yang dijadikan tersangka karena mengoperasikan kapal yang ilegal, mengemudikan kapal dengan surat izin mengemudi yang sudah kadaluarsa, dan mengemudi secara ugal-ugalan hingga menyebabkan kematian seseorang. Mereka kemudian terancam hukuman maksimum dengan denda 200.000 baht atau 10 tahun pidana penjara. Namun pada hari Minggu lalu, keduanya dapat bebas dengan jaminan sekitar 80 juta rupiah untuk masing-masing orang. Sementara Sen, Getrix, dan Job saat ini statusnya masih sebagai saksi. Namun karena kasus ini masih bergulir, tidak menutup kemungkinan bahwa 3 orang tersebut bisa menjadi seorang tersangka. So, kita doain aja apapun yang terjadi pada Tang Mo ini di malam itu, semoga keadilan dan kebenaran akan segera terungkap. Kasus Tang Mo Nida ini kayaknya masih akan sangat panjang, dan jika diperlukan gue mungkin akan membuat part 2 untuk membahas perkembangan terkini dari kasus Tang Mo nantinya. Oke guys, makasih banget udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini jika kalian suka, dan jangan lupa like video ini jika kalian suka. Dan jika kalian ingin berkomentar, kalian ingin gue itu ngebahas kasus yang lain, silahkan tulis di komentar aja ya guys. Makasih banget udah nonton video sampai habis. Dadah semua.